Halo para pendengar semua, selamat datang lagi di podcast Beli Wayan Sharing. Pada episode kali ini, saya Wayan, kita akan membahas tentang hal yang berbeda selain olahraga. Karena dalam beberapa podcast kemarin, kita sudah banyak membahas tentang olahraga, sekarang kita akan membahas tema yang lain. Sebagai informasi juga kepada para pendengar semua ya. Jadi, podcast Beli Wayan Sharing ini adalah platform untuk saya, Wayan, sharing di berbagi cerita lah kepada para pendengar semua. Jadi tidak hanya tentang satu hal saja, tapi tentang banyak hal. Konsepnya itu tentang fisik, lalu juga tentang pikiran dan tentang spirit itu atau jiwa ya. Jadi lebih ke arah self improvement tapi dari berbagai aspek. Oke, singkat cerita kita langsung saja to the point ke episodenya. Jadi untuk episode hari ini kita akan membahas tentang monotasking atau single tasking atau hanya bekerja pada satu kegiatan saja. Episode kali ini terinspirasi sangat-sangat ya heavily inspired oleh video YouTube yang pernah saya tonton nih. Jadi kalau teman-teman tahu tentang David Goggins ya, wah ini salah satu tokoh yang hebat deh pokoknya. Jadi David Goggins tuh salah satu influencer, cuman dia setahu saya nggak punya akun Instagram, nggak punya akun YouTube, tapi dia banyak videonya bertebaran dan saya sendiri sudah mendengarkan audiobooknya, judulnya Can't Hurt Me. Itu highly recommend banget buat teman-teman yang mau tahu sisi lain ya. Singkat cerita, beliau ini benar-benar salah satu ultramaratoner, atlet maraton yang sangat wah, pokoknya gila deh. Bisa lari 100 kilo gitu kan kurang lebihnya, bisa pull up. Pernah memecahkan rekor pull up terbanyak dalam 24 jam. Saya lupa ribuan kalau nggak salah pull upnya gitu dalam sehari ya 24 jam. Tapi anyway ya, selain dia atlet yang hebat dan men-challenge seperti apa sih badan manusia tuh kapabilitasnya gitu. Nah, saya tuh ada satu tertarik tuh kontennya di YouTube. Jadi intinya gini, karena habitnya David Goggins ini yang bisa terus-terusan olahraga ya, jadi dalam sehari bisa berenang, bisa lari, bisa nge-gym gitu kan, nggak ada capeknya lah ini orang gitu. Terus banyak orang yang nanya ke David Goggins nih, kok kamu bisa sih ngelakuin hal itu, kapan kamu istirahatnya gitu. Istilah kata kok aktivitas terus gitu. Kayak kita aja kan sering misalnya ya pokoknya ada waktu istirahat lah, senggang atau leisure lah, rekreasi. Terus saya terkesima dengan jawabannya di video YouTube ini. Dia bilang gini, banyak orang bilang seperti demikian, tapi saya menjawab seperti ini. Ketika saya makan, saya fokus makan. Ketika saya mandi, saya fokus mandi. Dan ketika saya melakukan selain olahraga, saya fokus dengan hal tersebut. Pada saat itulah saya meriset pikiran saya. Jadi kesimpulannya adalah ketika David Goggins nih makan, itu tuh dia sebenarnya sambil ya ibarat kata orang lagi tenang lah gitu, lagi tenang, dia mungkin fokus pikirannya kemana, ke makanannya, dia rasain rasa makanannya, dia fokus menikmati, enjoy makanan tersebut gitu. Nah disitulah kuncinya, jadinya dia pikirannya tetap terjaga gitu, nggak stres, nggak waduh saya habis ini harus ini dan harus ini gitu. Nah ini saya coba terapkan nih dalam beberapa waktu lalu ya. Nggak setiap hari, tapi terkadang benar-benar keinget banget video ini. Jadi para pendengar sadar nggak sih kayak kita tuh di lingkungan sekarang sering kita megang HP. HP itu adalah pelarian instan untuk hampir segala keadaan. Nggak seneng atau takut awkward ngobrol sama orang, buka HP. Di lift takut ada percakapan awkward, buka HP. Makan siang sambil
di pantry gitu kan atau di mana sendirian buka HP sambil nonton gitu kan. Atau bahkan kerja pakai headset. Nah, ini saya masih ngelakuin sih, dengar musik sama podcast gitu. Ya sebenarnya plus minus ya. Ada orang yang memang berargumen, oh tapi saya bisa fokus kalau kerja atau belajar sambil dengar musik gitu. Oke lah, mungkin kalau buat kerja sambil dengar musik atau dengar podcast gitu ya, buat ada temen gitu. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah monotasking ketika kita selain bekerja. Karena terkadang sebenarnya bekerja nih, oke bekerja. Kan otak kita berpikir. Tapi waktu jam istirahat atau waktu lagi senggang, kalau kita juga lengket sama HP kita gitu misalnya kan, itu kita otaknya bercabang gitu, multitasking terus. Terus kayak misalnya nih, teringat juga yang filosofi kopi ya kalau pada nonton ya, yang pertama tuh kan. Jadi kan argumen nih si Ben sama Jody nih. Jadi yang satu itu bilang, oh kalau kopi itu harusnya strict, nikmatin kopi aja, nggak boleh ada wifi gitu kan. Jadi kalau si Ben maunya gitu, sebenarnya kalau si Jody kan maunya kan toko kopi itu harus modern lah gitu. Jadi pasang wifi gitu diam-diam. Nah tapi anyway, itulah yang saya lakuin. jadi saya coba ya buat pernah gitu kan ke coffee shop gitu. Coffee shop, benar-benar coffee shop ya, jadi banyak pilihan single origin gitu. Udah aja pesen, ibarat kata pesan americano gitu ya, V60 itu americano. Nggak buka HP, nggak buka apa, udah saya pesan americano 1 gelas. Saya minum itu sendiri. Saya liatin kiri kanan. Mungkin kalau kata meme di internet, ini ciri-ciri psikopat gitu ya. Tapi anyway bukan gitu sih maksud saya. Jadi intinya adalah di saat itulah kayak dunia tuh berjalan lambat gitu. Kayak oh ternyata rasa kopinya tuh begini. Oh ternyata coffee shopnya tuh ada dekorasi lukisan ini ya. Oh ternyata coffee shopnya ini punya jenis kopinya ada segini banyak ya gitu. Oh ternyata orang sebelah saya ini lagi happy gitu. Atau mungkin lagi kenapa. Jadi entah mengapa semua itu terlihat lebih jelas gitu loh. Buat saya yang dari dulu tuh sering banget. Saya salah satu yang lumayan nonton video YouTube tuh sama buka meme di internet tuh ini banget deh. Pokoknya aktif banget lah gitu. Sampai sekarang pun masih gitu. Cuman mengurangi ketika apa? Ketika pas makan siang itu, makan siang, ketika saya di rumah juga, ketika saya juga di lift gitu, mencoba sebisa mungkin tidak buka HP. Jadi mentalnya adalah, poin pentingnya adalah hadapi. Jadi sebenarnya monotasking itu atau single tasking itu lebih ke arah kita menghadapi apa yang saat ini di depan mata kita. Ya tadi sebagai contoh makan siang gitu. Kayak saya merasa lebih kenyang dan merasa lebih menikmati, lebih enjoy, merasakan detail. Walaupun itu saya masak sendiri gitu ya. Tapi saya lebih detail gitu, kayak merasakan oh ini bumbunya gini ya. Oh ya tadi saya tambahin rempah oregano atau basil, ini dampaknya ini ya ke makanan saya gitu. Jadi kayak kita lebih menghargai hal-hal kecil lah daripada sebelumnya gitu. Nah sama satu lagi nih yang ekstrim nih. Ini masih sama dari yang David Goggins tadi ya. Jadi ya tadi kan dia jawab kan tentang meditasi itu. Terus ada juga nih video yang berbeda tapi tentang David Goggins juga gitu. Jadi salah satu hal trik yang dilakukan oleh si David ini supaya mental dia kuat ketika dia nge-gym, ketika dia ngangkat berat gitu kan, ketika dia lari ataupun ngelakuin hal olahraga apapun, dia nggak pakai musik guys. Nggak ada yang dia namanya pasang headset. Bayangin nih, orang aja kadang nih ya, saya sendiri termasuk gitu loh. Kalau lagi lari, pasti kan enaknya kan, pasang musik. Mungkin kalau nge-gym, kalau ngangkat beban berat gitu kan, ngangkat beban, saya kuat nggak pakai musik gitu. Karena bagi saya belum menemukan titik di mana dengerin musik dengan headset ya maksudnya ya, atau ya pokoknya dengerin musik dengan headset gitu, musik gym atau gimana, itu memberikan saya fokus atau tenaga tuh belum
belum sampai titik itu. Jadi saya masih natural aja lah, tergantung musik yang diputar di gym atau mungkin ya apa adanya gitu, sepi aja. Ya tapi anyway, uh, jadi kalau mau lari, kalau olahraga apapun tuh fokus gitu, jangan pakai musik. Jadi itulah mental kamu diuji gitu, mental kamu diperkuat. Berhenti mengandalkan musik atau suplemen untuk menunjang apa yang sedang kamu lakukan. Kesimpulan itu yang saya dapatkan dari video itu. Maksudnya gini, jadi kita nih, hari ini lupa bawa headset gitu kan, jadi males lari nih, jadi nggak komplit rasanya sesi lari hari ini gitu misalnya. Karena saya sendiri paling seneng kalau dengerin musik atau podcast, tapi lebih sering podcast ya, lebih gampang dicerna gitu ketika lari atau jalan, karena menurut saya tuh hal yang bagus ya, jadi kayak sambil olahraga sambil kita belajar sesuatu gitu. Nah cuman itu tadi, kalau konteksnya mau memperkuat mental, jangan pakai apa-apa, jangan pakai suplemen, dan itu saya rasain tuh beda banget. Mungkin kalau sesi lari ya kurang dari 1 jam, itu saya bisa tuh nggak pakai headset ya, jadi nggak dengerin podcast, benar-benar fokus lari. Saya sebagai informasi ya, dari podcast terakhir itu kan tentang workout integration gitu ya, maksudnya olahraga terintegrasi gitu. Jadi saya naik kereta sampai stasiun Sudirman gitu ya, saya lari ke kantor saya tuh, jaraknya 4 kiloan lah, 4 kilo, nggak nyampe 5 kilo gitu. Terus saya tempuh dalam waktu 50 menit kurang, 40 menitan, hampir 50 menit lah intinya. Nah itu, bawa ransel, saya lari, itu luar biasa fokus, luar biasa saya bisa melihat kayak pemandangan sekecil apa tuh kayak lebih indah gitu. Kayak lebih berwarna, kayak daun di seputar Sudirman tuh, ini bentuk daunnya tuh kok bagus gitu ya. Oh ini bentuk daun pohonnya begini. Oh pohon ini ada ya di sebelah sini. Ya memang sih sebenarnya nggak penting gitu ya, kasar ya, nggak penting, apa sih lu yang lu liatin gitu. Tapi hal kecil itulah justru yang membuat kayak, oh begini ya gitu. Oh begini ya, ternyata selama ini terlewatkan. Selama ini kayak saya tuh pakai kacamata kuda, cuman fokus harus sampai ke sini cepat, gimana caranya. Dan hal itu sebenarnya kurang bagus gitu untuk pikiran kita ya, untuk mental kita. Karena salah satu tips ya, kalau kita baca juga di Google gitu ya, coba deh cari deh cara melatih otak deh. Salah satunya itu adalah sering cari jalan-jalan baru atau belajar hal baru, supaya kenapa, koneksi apa sih bahasanya tuh, neuron ya. Pokoknya intinya jaringan listriknya itu akan ada kombinasi baru, dan itu melatih gitu. Jadi kayak pola baru ini untuk ingatan kita supaya otak tuh tetap terlatih lah, intinya gitu. Nah itu dia, makanya single tasking atau monotasking ini tuh baik untuk pikiran kita gitu. Jadi nggak selamanya tuh kita harus ada pelarian. Ya, kembali lagi contoh paling gampang HP gitu ya. Atau ya pokoknya TV, misalnya makan di rumah gitu kan sambil nyalain TV. Sebenarnya kayak sayang aja gitu loh. Banyak hal yang bisa kita dapat dari kita monotasking, tapi ya dengan kultur dunia yang makin sibuk, makin cepat ini, kadang kita suka melupakan hal-hal simple tapi bermakna gitu loh. Ya itu tadi, walaupun gak penting tapi sebenarnya oh begini ya gitu. Mungkin saya juga curiga ya, kayak orang tuh sering gitu konsumsi ya makanan yang sebenarnya tuh kurang ya secara nilai gizi, kalau kita lihat di makronutrien belakangnya tuh kayak kurang gitu. Tapi asik kayak ngemil ya, karena gitu sambil nonton atau sambil dengerin musik sambil apa. Jadi kayak karena nggak fokus gitu. Padahal kalau fokus, nggak sambil makan, nggak sambil nyemil tuh malah sebenarnya kita tuh lebih merasakan hal yang sebenarnya tuh kita jarang rasain gitu. Contoh kayak misalnya teh nih, teh paling gampang teh deh, teh atau kopi gitu. Orang kan banyak kayak, lu minum kopi minum teh nggak pakai gula gitu, emang apa enaknya, kan pahit. Nah ini yang salah. Sebenarnya kopi sama teh itu ada rasanya guys, tapi karena kita seringan minum gula, dan itu saya sendiri rasain ya, dulu saya harus minum gula lah, lumayan kecanduan lah gitu. Tapi semenjak berhenti,
saya udah fokus dan saya nggak sambil nonton, nggak sambil apa, itu saya nikmatin aja itu teh sama kopi itu. Wah itu enak banget sih, benar-benar baru ketahuan rasanya. Oh teh hitam tuh gini rasanya, teh hijau tuh gini rasanya, oolong tuh gini rasanya, dan yang lain-lainnya gitu. Kopi juga berbagai macam jenis, dan itu kita bisa panjang sendiri kita bahas nanti. Kesimpulannya adalah itu. Kadang kita melupakan hal tersebut, kadang kita nggak aware. Padahal sebenarnya hal itu ada depan mata kita, tapi kita aja yang selama ini mengacuhkannya itu. Oke, terlepas daripada itu ya. Jadi kesimpulannya itu tadi. Monotasking atau single tasking supaya apa? Supaya melatih pikiran kita lebih fokus, lebih konsen, dan lebih ke arah kita bisa menghargai sesuatu yang selama ini ada di depan mata kita tapi jarang kita anggap. Oke guys, jadi itu untuk episode hari ini ya. Jadi ya lumayan lah sharing-sharing singkat, tapi semoga bisa dapat bermakna bagi para pendengar semua ya, bagi Anda semua, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik ya, kakak-kakak semuanya. Terima kasih sudah mendengar podcast ini. Semoga kita sehat selalu, dan semoga juga podcast ini dapat memberikan referensi atau perihal sudut pandang yang lain dari yang selama ini kita dengar bersama gitu ya. Kembali lagi ke moto, tidak semua hal harus serba luar biasa untuk dapat dimaknai. Karena banyak hal-hal biasa yang ada di depan mata kita tapi sering kita abaikan. Oke guys, itu saja. Saya Wayan dan itu dia podcast Liwayan Sharing di hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye.